Oke, halo semuanya. Nama saya Didit, saya salah satu pengajar di Framework. Dan di video ini saya pengen ngajarin ke kalian gimana ngelakuin coding secara dasar untuk ngasilin hal-hal visual. Eh, Sebagaimana kita ketahui, coding mungkin buat beberapa orang rasanya kok susah ya gitu. Tapi kalau menurut saya, ngoding itu susah atau gampang akan bergantung dari kamu mau bikin apa gitu. Nah, di video ini saya pengen nunjukin uh, gimana caranya ngoding untuk ngelakuin hal yang visual. Jadi hasilnya adalah hal yang jelas, visual, bentuknya bisa dilihat, bukan hal yang abstrak seperti misalnya katakan database atau server yang mungkin juga nggak kelihatan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi buat mulai ini saya akan nunjukin gimana cara mengaplikasikan teori soal warna dan matematika lewat coding buat ngasilin sebuah bentuk yang abstrak. Nah, buat kamu yang pengen belajar coding atau buat kamu yang sudah pernah coding tapi pengen tahu gimana caranya buat bisa menggunakan skill ngoding kamu untuk hal-hal baru, mungkin pengen mencari hiburan atau pengen meningkatkan skill atau pengen membuat hal-hal baru, bahkan silakan simak video ini karena mungkin ada satu dua hal yang bisa diambil dari video ini. Oke. Saya akan menggunakan satu software yang namanya Processing. Jadi Processing ini adalah software multimedia. Dia digunakan untuk membuat konten-konten multimedia seperti gambar, video, audio, dan yang lain-lainnya. Open source, bahasa dasarnya sebenarnya Java, tapi ini semacam subset dari Java. Jadi dia menambahkan satu lagi layer di atas si bahasa pemrograman Java. Jadinya sintaksnya sangat mudah dipahami bahkan oleh orang yang belum pernah ngoding sekalipun. Kira-kira kayak begitu. Jadi langsung aja kita bahas soal si processing ini dalam kaitannya dengan menggunakan programming untuk memanipulasi sedikit hitungan matematika dan digunakan buat memanipulasi warna. Oke. Jadi kodenya kira-kira kayak begini. Saya udah bikin kodenya, pendek banget, cuma 21 baris. Saya bisa nunjukin gimana hasil dari si codingan ini gitu. Ini adalah processing. Jadi kalau saya jalanin tombol play di sini, maka akan muncul si gambar di kanan ini gitu. Jadi kita bisa lihat ada sekumpulan, ada grid kotak gitu, 10 kali 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan warnanya itu ganti-ganti, pulsing, seperti grafik sinus gitu, warnanya ganti-ganti dari biru ke hijau ke hitam dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya kok bisa bikin kayak begini? Nah, dasarnya banget itu kita perlu mikirin dulu dari awal. Oke, jadi kalau saya boleh membedah si kode ini dari awal gitu, saya bisa mulai dari bagian ini. Bahas ini baru saja saya komen, jadi saya anggap nggak ada. Lalu saya bisa ganti kodenya jadi kira-kira seperti ini. Oke. Yang kejadian di sini adalah saya akan menggambar sekumpulan kotak gitu, dan warnanya biru semua. Jadi baris ini itu gunanya adalah untuk membuat kotak. Rect itu adalah nama fungsinya, di dalamnya sini adalah parameter-parameter. Parameter pertama ini adalah posisi si kotak ini di sumbu X, lalu ini posisi kotak di sumbu Y, dan ini dua yang terakhir ini adalah ukuran kotaknya, panjang dan lebar gitu. Karena disamakan, akhirnya hasilnya adalah wujud sangkar. Jadi kira-kira kayak begitu. Dan si kotak ini nggak saya gambar sekali, tapi saya gambar berkali-kali, makanya saya masukkan ke dalam loop. Tulisan for ini artinya ini adalah loop gitu. Jadi loopnya berlangsung selama 10 dikali 10 artinya selama 100 kali. Dan dalam setiap iterasi, setiap putaran si loop itu saya akan menggambar satu kotak, lalu saya geser lagi satu kotak lagi, saya geser satu kotak lagi, dan seterusnya sampai akhirnya jadi 100 kotak gitu. Kira-kira kayak begitu teorinya. Dan di processing sendiri ada dua fungsi bawaan utama, yaitu setup dan draw. Di mana setup ini adalah sesuatu yang akan dijalankan sekali di awal program, dan draw ini adalah sesuatu yang dijalankan setiap frame selama program berjalan. Jadi bayangin ini adalah video gitu, di mana setiap frame gambar akan diganti, dan kira-kira defaultnya 1 detik itu ada 60 frame sekitar segitu.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil nilai dari ini frame keberapa, dan frame keberapa itu kemudian akan kita gunakan untuk mengganti warna si kotak-kotaknya. Gitu. Jadi ini di titik ini warnanya masih sama, seragam semua, warnanya biru. Tapi kalau kita mau iseng pakai matematika, jadi saya kalau ada yang ingat grafik sinus, bentuknya seperti ini, naik turun dari 0 ke 1 ke min 1 dan seterusnya gitu. Nah, saya bisa pakai hitungan frame-nya untuk membuat si grafik sinus ini. Jadi nilai dari warnanya akan berganti-ganti sering berjalannya waktu dan naik turun secara halus, jadi bukan yang patah-patah gitu. Jadi saya bisa pakai si baris yang tadi, saya akan jalanin seperti ini. Ini ada fungsi absolut, saya akan hilangkan dulu saja karena kayaknya akan lebih jelas kalau begitu. Oke. Terus ini tinggal saya jalankan. Nah, ini kita bisa lihat warnanya udah ada. Jadi dari hitam, hijau, biru, biru muda banget, lalu kembali ke hitam. Kenapa hitam? Karena kalau kita ingat grafiknya itu sinusnya nilainya dari 0 sampai 1 sampai min 1. 0 ke 1 lalu ke min 1. Masalahnya ketika nilai sinusnya bernilai min 1, otomatis si nilai untuk warnanya akan lebih kecil dari 0 sehingga akhirnya jadi hitam. Gitu. Makanya tadi di awal saya tuliskan ABS. ABS itu adalah fungsi artinya absolut, artinya si fungsi ini akan menghasilkan nilai hanya nilai absolut atau hanya nilai positif saja. Jadi saya kembalikan, saya jalankan lagi, dan yes, nilainya berubah dari biru, hijau, ganti-gantian, ketemu di tengah, sungguh harmonis. Jadi kira-kira gitu. Kalau ada yang mungkin penasaran kok bisa matematika dipakai buat ini gitu, pada dasarnya programming itu hanya menyambungkan antara variabel. Jadi variabel ini nilainya sekian, lalu variabel yang berikutnya nilainya sekian, dan nilai itu akan dipakai untuk apa. Di titik ini si variabelnya saya gunakan untuk mengatur warna, yang mana si variabel itu sendiri nilainya didapat dari perhitungan matematis si sinus. Jadi kira-kira seperti itu teori dasarnya. Kalau ada yang penasaran bagaimana, bisa lihat video-video selanjutnya. Kalau masih penasaran pengen lihat video-video yang lain, dipersilakan. Kodenya nanti akan ada di GitHub, jadi bisa langsung di-download, dimainkan, diacak-acak, dan digunakan untuk hal-hal lain. Oke. Itu dari saya. Sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao.